Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Firmansyah. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang santai dengan salah satu narasumber di video ini, di mana saya akan mengajak berdiskusi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan di tengah kesibukan bekerja. Obrolan ini menjadi implementasi SDGs poin ketiga, yaitu Good Health and Well-being as Corporate in Workplace. Oke, mungkin langsung saja kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kali ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Susanto. Saya manajer engineering di Telkomsel Network Jakarta. Wah, siap. Saya lihat nih Pak, belakangnya ini Bapak sering banget main padel ya Pak. Kalau boleh tahu, emangnya udah berapa lama sih Pak Bapak mulai berolahraga padel ini? Kalau untuk memulai belum lama, setahun belakangan ini saja. Wah, udah cukup lama juga ya Pak. Kalau boleh cerita Pak, di dunia kerja ini kan pasti banyak banget tekanannya ya. Pernah nggak sih ngerasa capek banget, stres ataupun bahkan sampai burnout? Normalnya ada saat-saat yang peak, ada saat-saat medium, ada saat-saat low load-nya. Jadi normally menyesuaikan target dan beban. Oke, jadi menurut Bapak sendiri sebenarnya kesehatan mental itu dan kesejahteraan itu penting nggak sih untuk seorang karyawan? Lebih populer dengan mental health, memang itu sesuatu yang perlu dijaga karena semuanya berawal dari pikiran. Kalau pikiran sehat, badan ikut sehat, juga memperlancar aktivitas pekerjaan. Oh, menarik juga ya Pak. Terus kapan sih kepikiran kayaknya saya butuh aktivitas di luar nih, di luar pekerjaan tuh sampai akhirnya Bapak memilih olahraga sebagai pelarian? Sebenarnya naluriah saja, maksudnya kita itu kegiatan itu kan memang ada dua, ada kegiatan psikis maupun fisik. Nah, sehari-hari di kantor itu kan kita juga melakukan aktivitas fisik maupun pikiran, menyesuaikan pekerjaan di lingkungan kantor, dan di luar itu kita juga memerlukan stress release di luar kantor, maupun ya meskipun lingkungannya masih dengan lingkungan rekan-rekan di kantor, itu bisa kita bawa di tempat yang istilahnya opsional, bisa formal, informal. Ya salah satunya kalau informal di lapangan padel. Jadi menarik ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa justru milih padel Pak dari sekian banyak olahraga? Kenapa nggak futsal, badminton, gym atau olahraga-olahraga lainnya? Iya, sebenarnya mengikuti tren akhir-akhir ini kan memang padel hype ya, terutama di Jakarta. Dan kalau sebelumnya olahraga yang lain itu juga sudah pernah diikuti juga, mau futsal, badminton, sepak bola. Nah, kalau padel sendiri memang ada beberapa hal yang menjadi daya pikat bagi para eksekutif ataupun pekerja kantor di Jakarta. Satu, padel ini kan bukan sesuatu yang susah untuk dilakukan, tapi ya susah kalau mau jago. Gitu. Jadi maksudnya orang yang belum pernah main padel itu pun kalau turun ke lapangan dia bisa enjoy main berpasangan dengan rekan-rekan. Yang kedua, fleksibilitas. Maksudnya kalau main padel itu tempat bermainnya banyak dan tempatnya terjangkau, jadi secara waktu itu bisa lebih tepat, jadi efisien secara perjalanan ke lapangan. Kemudian juga perlengkapannya tidak rumit, jadi easy to get main di padel. Yang ketiga, networking. Maksudnya kalau main padel itu kan nggak bisa sendirian. Dia 2x2, maksudnya 2 pemain lawan 2 pemain. Di sini juga bisa berfungsi sebagai sosialisasi dengan teman-teman kantor maupun dengan teman kenalan baru. Itu bisa di lapangan padel karena itu tadi mainnya sama-sama, before afternya bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan sesama pemain. Jadi itulah yang kira-kira membuat banyak pegawai kantor ataupun pekerja itu tertarik untuk bermain padel. Jadi memang sangat mudah dan fleksibel untuk
praktikin ya Pak. Ya. Nah setelah rutin main padel ini ada nggak sih Pak perubahan yang paling terasa buat Bapak baik dari sisi kesehatan, pikiran, semangat kerja sampai mungkin relasi atau pergaulan di lingkungan kerja Pak? Satu, memang padel itu dalam melakukan permainan banyak bergerak, sehingga terpaksa kita juga melepas kekakuan otot, maksudnya kita juga ikut bisa beraktivitas fisik, sehingga itu juga membawa pengaruh olahraga. Paling enggak 30-60 menit itu bisa kita lakukan. Kemudian juga ketemu dengan teman itu menaikkan endorfin, sehingga membawa semangat baru ketika beraktivitas di kantor maupun di rumah. Jadi sangat efektif dan sangat benefitnya banyak ya Pak ya. Ya. Jadi terakhir mungkin Pak, menurut Bapak di zaman sekarang banyak gak karyawan yang sudah cukup peduli sama kesehatan mental dan kesejahteraan diri mereka? Akhir-akhir ini saya melihat sudah banyak orang yang sadar terhadap gaya hidup. Jadi juga konten-konten di media sosial juga sudah men-trigger para pekerja untuk bisa menjaga hidup sehat. Jadi kalau saya perhatikan berbagai macam olahraga itu banyak dilakukan para pekerja kantoran. Karena hal ini juga beberapa kantor itu juga menganjurkan para karyawan untuk bisa menjaga hidup sehat dari sisi olahraga maupun pola makanan. Mungkin cukup segitu saja. Terima kasih banyak ya Pak atas obrolan ini, atas insight yang diberikan. Dari saya cukup, sekian, terima kasih. Wow, tadi sharing yang sangat luar biasa ya yang disampaikan oleh Pak Rudi sebagai narasumber di video ini. Di obrolan ini kita belajar bahwa untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan tidak harus dilakukan secara rumit. Beraktivitas olahraga seperti bermain padel menjadi salah satu pilihan untuk tetap menjaga keseimbangan dalam bekerja dan berkehidupan sehari-hari. Semoga dari obrolan ini kita mendapatkan inspirasi untuk lebih peduli terhadap diri kita dan kesehatan kita. Terakhir dari saya, kerja sehat, mental kuat, hidup berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa.